Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada hari yang cerah ini ya. Biarpun ini habis hujan, masih mendung-mendung, tapi tidak menurunkan semangat kita ya. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa belajar dan berkumpul di video pembelajaran BK kali ini ya. Baiklah, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ya dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang ini. Di sini Bapak akan memberikan materi yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua ya. Apakah kalian sudah berbakti kepada orang tua apa belum? Udah apa belum? Ayo. Kita lanjut ya. Semoga semuanya sudah berbakti kepada orang tua ya. Kita simak baik-baik materinya. Di sini ada yang bertanya, aku bingung nih, kakek mau kasih tahu aku apa sih arti berbakti. Nah, ada yang tahu apa itu berbakti? Kita lihat sama-sama. Sini coba kakek jawab ya. Nah, kakeknya akan menjawab, berbakti adalah berbuat baik kepada, atau arti lain berbakti adalah setia kepada. Karena di sini kita sedang berbicara atau membahas tentang orang tua, maka di sini adalah berbuat baik kepada orang tua atau setia kepada orang tua. Jadi berbakti itu berbuat baik dan setia kepada orang tua, ya. Apakah kalian sudah berbuat baik dan setia kepada orang tua? Sudah atau belum? Ya, kita lihat ya. Cara kita berbakti kepada orang tua, ya. Caranya bagaimana? Yang pertama, bertutur kata sopan. Apakah kalian sudah tahu apa artinya sopan? Sopan itu adalah berbuat baik, ya, berbuat baik, baik perkataan, ya, karena di sini tak berkata sopan, jadi perkataannya baik, tidak berkata-kata yang buruk, tidak selalu mencemooh, mengejek, atau bahkan tidak menyakiti orang tua ya, tidak menyakiti hati dan perasaan orang tua. Jadi bertutur kata yang baik, yang sopan ya. Yang kedua, menghormati dan menyayangi orang tua ya. Kita harus selalu menghormati dan menyayangi orang tua. Kalau kalian belum menghormati dan menyayangi orang tua, berarti kalian belum memiliki belum berbakti kepada orang tua. Kalau kalian belum menyayangi, kalian belum berbakti ya. Yang ketiga adalah rajin mendoakan atau berdoa kepada orang tua. Berdoa kepada Allah, meminta ampunan bahwa semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan baik kita dan orang tua semua diampuni ya. Bahkan mendoakan orang tua yang masih hidup, bahkan yang sudah meninggal dunia ya. Terlebih lagi yang sudah meninggal dunia ya. Karena hanya doa dari anak yang soleh lah yang mampu terkabul oleh Allah ya. Karena ada 3 ciri amalan ketika orang sudah meninggal dunia ya. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat ya, amal jariah, dan doa anak yang soleh. Apalagi doa anak kepada orang tuanya ya, itu tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah ada penghalang, itu langsung tembus ya, langsung dijabah sama Allah ya. Apalagi orang tuanya yang masih ada ya, selalu mendoakan semoga diberi kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dan panjang umur ya. Nah, itu. Selanjutnya, mengapa kita mesti berbakti kepada orang tua? Nah, yang pertama, kunci masuk surga. Kunci masuk surga yang pertama adalah berbakti. Kalau tidak berbakti kepada orang tua, kalian tidak akan pernah masuk surga atau menyentuh pintunya pun tidak ya.
kalau kalian tidak berbakti kepada orang tua. Makanya yang pertama kuncinya adalah berbakti agar kita bisa masuk surga. Yang kedua, kunci mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Kuncinya berbakti kepada orang tua kalau pengen kalian mendapat ridho Allah. Kalau tidak berbakti, kalian tidak akan dapat ridho Allah, ya. Selanjutnya, melaksanakan perintah Allah. Kalau kalian berbakti kepada orang tua, maka kalian sudah melaksanakan salah satu perintah Allah, ya, perintah yang paling penting, berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada orang tua. Jadi Allah selalu sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang selalu berusaha berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, kunci panjang umur dan banyak rezeki. Kunci panjang umur, kalau kita berbakti kepada orang tua, insya Allah kita akan selalu panjang umur dan dimurahkan rezeki. Karena apa? Karena Allah meridhoi, karena Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta dan ridho kepada hambanya yang selalu berbakti kepada orang tua, apapun yang dia minta, apapun yang dia inginkan, insya Allah akan tercapai, sehingga rezekinya pasti akan bertambah, ya. Rezeki itu tidak hanya harta, ya. Teman yang baik, kesehatan, itu semua adalah rezeki, ya. Selanjutnya, memperoleh ampunan. Salah satu ciri-ciri orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua. Kalau tidak berbakti, tidak akan mendapatkan ampunan. Selanjutnya, taat kepada orang tua merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Nah, ini ya, kalau kita tidak taat kepada orang tua, itu berarti kita tidak taat kepada Allah. Karena Allah membenci orang yang tidak berbakti kepada orang tua, ya. Yang terakhir, bentuk taubat kepada Allah. Kalau kita punya salah kepada orang tua, salah kepada Allah, salah satunya adalah kita harus berbakti kepada orang tua, karena itu adalah penebus dosa atau taubat kita, ya. Selanjutnya, caranya bagaimana kita berbakti kepada orang tua, ya. Mendengarkan orang tua saat berbicara. Jadi ketika orang tua berbicara, tolong didengarkan. Jangan malah lari atau mengunci pintu atau tidak pulang-pulang bahkan, ya. Jadi ketika orang tua berbicara, didengar, ya. Selanjutnya, tidak memotong pembicaraan. Ketika orang tua berbicara, jangan dipotong, ya, karena itu tidak sopan, ya. Kalau kalian bosan, dengarkan saja, ya. Ketika orang tua berbicara, itu pasti penting ada pesan yang ingin disampaikan. Jadi jangan sekali-kali kalian memotong pembicaraan orang tua. Selanjutnya, mendengar nasihat orang tua, terlebih lagi ketika orang tua memberikan nasihat, ya. Selalu dengarkan dan patuhi, ya. Selanjutnya, menuruti nasihatnya, karena semua nasihat yang diberikan oleh orang tua itu adalah baik. Tidak ada nasihat orang tua itu yang buruk. Nah, makanya kebanyakan anak yang sering menutup telinga ketika diberi nasihat, pergi tidak pulang-pulang ketika diberi masukan atau diceramahi, ya. Itu bukan berarti orang tua tidak sayang, bahkan orang tua itu sayang, ya. Bukti sayangnya kenapa? Bukti sayangnya kepada orang tua adalah dia mau menasihati kita. Kalau sudah orang tua tidak mau menasihati kita, itu tandanya orang tua tidak sayang sama kita. Kita berbuat salah, orang tua diam. Kita berbuat yang tidak benar, orang tua diam. Nah, itu berarti orang tua tidak sayang kepada kita. Tapi ketika kalian berbuat salah, berbuat yang tidak baik, orang tua menasihati, membicarakan bahwa ini salah, ini loh yang benar. Nah, itu tandanya orang tua sayang kepada kalian, ya. Ini adalah 4 cara untuk berbakti kepada orang tua, ya. Terus, bagaimana wujud nyata berbakti kepada orang tua? Nah, ini wujud yang nyata yang bisa kalian lakukan di rumah. Yang pertama, membantu membersihkan rumah. Ketika rumahnya kotor atau berantakan, dibersihkan, ya, dirapikan. Yang kedua,
membantu merawat tanaman ketika ada tanaman atau pohon atau peliharaan orang tua, ayam dan yang lainnya, sapi, kambing dan yang lainnya. Mohon membantu orang tua ya. Yang ketiga, tidak membebani dengan berperilaku baik ya. Kadang orang tua itu tidak usah dibantu atau tidak usah dibantu, maksudnya tuh diewangi kalau bahasa Jawa ya, dibantu tadi ya. Orang tua itu tidak butuh bantuan kita sebetulnya. Cukup kita itu berbuat baik, anak itu berbuat baik, orang tua itu sudah selalu senang. Ya, jangan membebani orang tua, karena orang tua itu sudah banyak pekerjaannya, pikirannya, mikir masa depan kalian, mikir cari nafkah. Nah, itu banyak pikiran orang tua. Jadi, jangan membebani orang tua. Makanya berbuat atau berperilaku baik. Berperilaku baik di sini adalah kata-kata yang baik, tingkah lakunya baik, sopan. Nah, itu orang tua sudah senang ya. Jadi itu salah satu wujud nyata berbakti kepada orang tua. Di sini ada pesan moral. Ingat ya, di balik kesuksesan seorang anak, orang tualah yang berperan banyak di dalamnya ya. Mereka tidak hanya memberi materi itu harta apa saja ya, tetapi juga doa dan kasih sayang. Doa dan kasih sayang yang tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah hilang ya. Kalau ada anaknya yang sukses, insya Allah itu adalah doa-doa orang tuanya yang selama ini dijabah atau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kalian mau sukses, berbaktilah kepada orang tua. Oke, cukup sekian ya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Bapak harapkan dari tayangan ini kalian bisa berbakti kepada orang tua kalian dengan wujud yang nyata ya. Jika ada pertanyaan boleh dibicarakan di grup WA-nya ya. Dan nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan, tolong dijawab dengan baik dan benar. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.